Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, hisab dan ruqyat memang menjadi pedoman bagi umat muslim untuk menentukan kapan pergantian bulan dalam kalender Hijriah. Singkatnya, hisab menggunakan metode perhitungan dan ruqyat dengan pengamatan langsung untuk melihat hilal atau bulan baru. Namun ternyata dalam hisab dan ruqyat juga ada banyak hal yang perlu untuk kita pelajari agar kelak kita tidak gagal paham. Nah, insya Allah hari ini kita akan bedah bersama tema mengenai hisab dan ruqyat bersama gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya seru sekali ya, jelang bulan Ramadan, Syawal, Zulhijjah. Iya. Istilah-istilah hisab dan ruqyat ini kan akrab di telinga kita. Iya. Banyak yang mungkin sebagian sudah tahu, tapi juga sebagian lagi pasti juga masih bingung sebenarnya membedakan seperti apa. Nanti kita bahas ya Pak Kiai. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Langsung Pak Kiai. Kalau kita bahas terkait hisab dan ruqyat, dari mungkin definisi yang sudah digambarkan sedikit tadi, ada definisi yang lebih komprehensif nggak untuk menjelaskan ini? Sebenarnya sederhana saja kan. Hisab itu seperti yang Mila bilang tadi, itu metode dalam ilmu astronomi untuk menghitung perjalanan bulan. Kan sama toh. Sebetulnya Allah itu menciptakan matahari dan bulan. Matahari itu dikasih yang namanya dia dalam Quran. Dia itu adalah cahaya asli. Nur itu buat komar itu adalah cahaya pantulan dari cahaya matahari. Tapi apapun keduanya, itu kata Allah, wa qaddarnahu. Kemudian kami letakkan bulan, matahari itu pada manazil, orbit-orbitnya. Untuk apa? Lita'lamu ada dasinin. Kamu harus tahu kapan tahun itu berubah, menghitung. Kalau saya bilang sama Mila, saya pinjam uang ya, bayarnya kapan? Bulan depan. Bulan depan tuh kapan? Kalau nggak lihat bulannya kan kita nggak tahu. Repot, nah, betul. jadi matahari dan bulan ini adalah satuan waktu. Matahari dipakai untuk menentukan waktu sholat, sementara bulan itu adalah menentukan awal setiap bulan. Ini metode namanya hisab. Kalau saya boleh terbuka, baik dua ormas besar NU dan Muhammadiyah itu sama-sama memegang hisab sebetulnya. Tetapi cara penggunaannya yang berbeda. Yang berbedanya di mana? Ada yang namanya ru'yat tadi. Ru'yat itu bahwa hilalnya itu memang bisa dilihat dengan mata telanjang atau menggunakan alat bantu. Nah, ini yang kemudian berbeda pendapat hari ini. Di masa lalu, ketika hidup itu masih sederhana, umat Islam masih terkumpul di satu negara, misalnya di satu pulau, itu semua ulama lintas madhab itu sebetulnya sepakat bahwa cara menentukan bukan cuma awal Ramadan dan awal Syawal loh. Cuman kita nggak jujur nih, ributnya kalau Ramadan sama Lebaran. Padahal Mila, untuk menentukan puncak ibadah haji, saya wukuf di Arafah itu kan tanggal 9 Dzulhijjah. Maka saya harus tahu tanggal 1 Dzulhijjahnya kapan. Kayak sekarang misalnya kita ingin tahu awal Rajab itu kapan, awal Sya'ban itu kapan. Nanti ada puasa, puasa yang namanya puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa sunnah yang baik sekali pahalanya. Itu 10 Muharram. Kan saya harus melakukan hitungan ru'yat dan hisab ini sebetulnya setiap bulan. Setiap bulan, betul. Nah, makanya setiap ormas itu biasanya awal bulan itu mengeluarkan edaran. Yang NU berdasarkan ru'yat, dia apa sekarang nih masuk tanggal 1 bulan baru atau tanggal 30 bulan lama. Nah, sementara yang teman-teman dari Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab ya kalendernya sudah jadi sampai 1000 tahun yang akan datang. Karena dari perhitungan dan rumus-rumus tadi. Nah, sementara yang berpedoman pada ru'yat itu kan berdasarkan hadis Nabi sebetulnya. Sumu li ru'yatihi. Kapan kamu puasa? Kata Nabi ya kamu puasa li ru'yatihi. Kalau kamu melihat bulan, ru'yat hilal tadi, ya, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Kalau menyaksikan dengan apa? Kata yang ru'yat, ia menyaksikan dengan pandangan mata. Mata telanjang. Mata telanjang. Itu namanya ru'yat basoriyah. Dilihat pakai mata. Teman Muhammadiyah bilang, saya juga meru'yat. Tapi ru'yat ilmiah. Berdasarkan hitungan tadi. Nah, ini yang kemudian kita katakan seiring berjalannya waktu, itu juga ulama kontemporer hari ini, dari orang yang punya pemahaman ilmu yang baik,
Kayak misalnya mantan mufti Mesir, Profesor Dr. Ali Jum'ah, itu berpedoman bahwa menentukan Ramadan itu ada baiknya juga melirik dengan kemungkinan menggunakan hisab. Sehingga tidak akan lagi terjadi perbedaan. Nah, tetapi ini dalil yang kuat yang dipegang oleh mayoritas ulama di dunia itu adalah mengedepankan ru'yat. Okay. Nah, kemudian nanti khilafnya di mana? Nabi bilang kan, puasa itu kalau kamu ru'yat hilal, wa aftiru artinya masuk tanggal 1 Syawal itu kalau juga kamu meru'yat. Sahabat bertanya, kalau cuacanya tidak mendukung, kayak kita yang di Asia itu sering banget ada awan. Beda dengan mereka yang di Timur Tengah. Saya kadang-kadang dulu waktu hidup di Timur Tengah itu kangen sama awan. Karena langit itu selalu cerah kan. Sehingga kemungkinan untuk melakukan ru'yat itu lebih mudah. Sementara di Indonesia awannya itu banyak sekali. Betul. Maka sahabat nanya, kalau cuacanya nggak mendukung gimana? Kata Rasulullah, fa'in humma alaikum, kalau mendung, maka faqduru lahu. Perkirakanlah. Nah, hadis faqduru lahu ini yang menjadi biang persengketaan ulama hari ini. Karena Nabi perkirakanlah. Kata mayoritas ulama dulu dan sekarang memperkirakan itu dengan hadis Nabi yang lain. Jadi hadis ini ditafsirkan oleh hadis lain. Hadis lain bilang begini, fa in humma alaikum, kalau kamu nanti mendapati di daerahmu ada mendung, fa akmilu, sempurnakan saja iddata Sya'ban, hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka ulama dulu dan mayoritas ulama sekarang pun mengatakan faqduru lahu, artinya perkirakanlah. Perkirakan kalau Sya'ban itu 30 gitu loh. Walaupun Sya'ban itu punya kemungkinan 29 juga, tapi karena mendung perkirakan saja, anggap saja 30. Sementara yang satu bilang faqduru itu perkirakan, al-qadar itu diantaranya menghitung. Maka gunakanlah yang namanya ilmu astronomi. Itu sebetulnya Mila yang kemudian sulit buat kita hari ini untuk menyamakan awal bulan puasa atau awal Idul Fitri selama diserahkan kepada para ulama. Karena masing-masing punya dalil, punya sudut pandang yang berbeda. Nah, untuk menyatukan ini apa? Butuh kearifan, polisi lalu lintas fatwa, polisi lalu lintas ormas, dan itu yang seharusnya diperankan oleh negara. Nah, kemudian dengan statusnya sidang isbat itu kan akhirnya bisa menjadi media kan Pak Kiai? Iya, sebetulnya bukan cuma sidang isbat ya. Secara fikih itu sudah banyak orang yang berusaha mendamaikan hisab dan ru'yat. Ini kan seolah-olah kayak Tom and Jerry. Kenapa nggak pakai metode satu aja, jadi seluruh Indonesia sama gitu. Atau berdamai, cari titik temunya. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i saja, Imam Syafi'i kan sama dengan Imam Abu Hanifah, dengan Imam Malik, dengan Imam Ahmad, itu berpegang teguh loh, bahwa untuk menentukan awal bulan apapun, itu harus menggunakan ru'yat. Tetapi dalam fikih Imam Syafi'i itu ada beberapa kajian yang menarik. Yang pertama, ada ulama namanya Ibnu Suraij. Itu termasuk ulama yang didengar fatwanya dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu punya pandangan begini. Hadis Nabi faqduru lahu itu punya dua sisi mata uang. Yang pertama, buat orang yang ahli hisab, punya hitungan astronomi yang memang secara keilmuan dia mumpuni, pengalaman juga kan hisab itu sebenarnya bisa diuji. Saya menghitung sekian, benar nggak sih hitungan saya? Coba aja di ru'yat tiap bulan. Pada kondisi yang normal ternyata benar. Maka boleh jadi hisab saya ini kuat. Maka kata beliau, kalau orang yang mengerti ilmu hisab, faqduru lahu itu pakai ilmu hisab. Kalau buat orang awam di satu negeri yang ilmu hisabnya boleh jadi ada, tapi tidak yakin, atau dipertentangkan, maka fa'akmilu iddatas Sya'ban itu thalathina yaum jadi 30 hari. Ada yang lebih menarik lagi. Kata Imam Taqiyuddin As-Subki,
ilmu hisab itu seiring dengan perjalanannya itu semakin sempurna, Oke. menjadi sulit untuk disalahkan. Kalau kemudian ahli hisab dari semua yang ahli itu bersepakat bahwa hilal itu tidak mungkin diru'yat, tidak mungkin terlihat, ya visibilitasnya nggak mungkin dilihat oleh mata, baik menggunakan alat ataupun mata biasa, karena mungkin kurang tinggi. Maka kata mereka hisab ini jadi dalil, tapi finnafi, menafikan adanya hilal. Nah, jadi yang mendamaikan gini loh. Dulu saya membaca itu, yang ahli ru'yat melihat itu mensyaratkan ketinggian hilal itu tinggi banget, 8 derajat. Oh, 8 derajat. Jadi sulit kan untuk kemudian terlihat. Jadi bedanya dengan teman-teman yang 0,1 itu kan jauh. Iya, jauh, gitu. jauh, terlalu jauh. Seiring dengan canggihnya ilmu pengetahuan dan alat bantu, pernah turun jadi 4 derajat. Oh, oke. Sekarang 2. Sekarang 2 di Mabims. Nah, 2 itu dianggap 2 derajat. oleh ilmu pengetahuan itulah sejatinya hilal itu bisa diru'yat sekarang. Nah, artinya apa? Seandainya berdasarkan penghitungan hisab dari semua ahli hisab, hilal itu tidak sampai 2 derajat. Iya. Maka sebetulnya tidak perlu diru'yat. Sempurnakan saja Sa'ban menjadi 30 hari. Oke. Tetapi kalau misalnya ketinggian hilal itu lebih dari 2 derajat, maka bagian dari pemenuhan keyakinan paham agama yang mengharuskan adanya ru'yat, itu dilakukan ru'yat. Ini sudah langkah maju kan sebetulnya baik. untuk mencari titik temunya. Minimal ketika tidak terjadi 2 derajat, semuanya akan sepakat lebarannya. Ketika di atas 2 derajat, boleh jadi akan berpisah lagi puasa atau lebarannya. Ya, kita banyak-banyak berdoa saja supaya selalu pada di bawah 2 derajat sehingga boleh jadi semuanya akan sama gitu loh. Nah, itu tapi kan berandai-andai Iya, ya. iya. Tapi itu adalah bagian dari usaha bagaimana menyamakan awal bulan Hijriah. Oke, Pak Kiai, ini masih panjang lagi nih Iya. pembahasan di belakang. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengenal Hisab dan Rukyat. Pak Kiai, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya 2 metode ini tuh saling menguatkan ya. Saling Nggak ada yang menguatkan. satu lebih Iya. kemudian kredibel dibandingkan yang lain. Iya. Karena kan kedua-duanya itu merupakan parameter yang sudah lama digunakan. Saya untuk melakukan ru'yat, bisa jadi kan, kalau tidak dilakukan oleh orang yang ahli, jangan-jangan yang dilihat itu bukan hilal. Betul. Cahaya apa di langit. Nah, ketika ahli hisab mengatakan mustahil rasanya ada orang bisa meru'yat hari ini karena ketinggian hilalnya misalnya itu kurang dari 2 derajat. Kalau misalnya ada yang mampu, mungkin orang akan bertanya, pakai apa? Nah, kan gitu. Nah, makanya itu juga kita katakan betapa bermanfaatnya ilmu hisab. Dia betul. akan memandu. Ya. Dan betapa hebatnya ilmu ru'yat. Karena dia akan memastikan hasil hisab itu gitu. Ketika keduanya kemudian dijadikan satu kesatuan, itu jadi simfoni yang indah. Iya, betul. Gitu. Pak Kiai, ini jadi pertanyaan saya juga. Kalau misalnya kita kan biasa, saya pernah beberapa kali meliput sidang isbat misalnya. Iya. Jadi kualifikasi untuk mereka perukyat ini juga Iya, sangat ketat ya ternyata ya. Pasti. Kemudian alat yang digunakan, kemudian daerahnya, itu juga berpengaruh. Karena akal manusia itu kan tidak kemudian tidur ya. Misalnya gini, semua tim ru'yat yang diterjunkan di pantai dari Aceh sampai Papua nggak bisa lihat. Tiba-tiba ada saya seorang diri namanya Muhammad Faiz naik ke atas genteng rumah saya. Kemudian saya mengaku telah meru'yat hilal. Kira-kira Apa itu bisa diterima atau tidak? Nah, itu yang membutuhkan ya, membutuhkan standarisasi. Kan kita sekarang semua profesi kan ada standarisasinya. Maka para peru'yat itu harus kita yakini bahwa mereka itu memang mampu untuk melakukan ru'yat.
Yang kedua, integritas. Ini jangan sampai ada orang yang tidak bertanggung jawab asal beda. Ini juga berbahaya karena ini kan menanggung dosa orang. Besok kalau ternyata sudah puasa dikatakan tidak puasa kan haram. Sebagaimana kalau besok misalnya sudah Idul Fitri kita masih puasa, itu juga salah. Nah, makanya ada kriteria tertentu. Ada saksi, kemudian dibuatkan berita acara, sehingga semua itu dilakukan secara bertanggung jawab gitu. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawab. Makanya sekarang kan banyak pelatihan itu. Iya. Pelatihan untuk menjadi seorang yang mampu melakukan ru'yat. Jadi itu tidak ada salahnya ya, malah justru belajar. Belajar kayak orang tua kita. Saya punya orang tua dulu di Madura misalnya, atau sahabat-sahabat saya orang Bugis, itu menarik loh. Kalau dia melihat waktu itu, nggak pernah melihat jam. Saya sering tanya itu orang-orang tua itu, yang pelaut itu, jam berapa sekarang Pak? Dia keluar ngelihat ke atas. Itu boleh jadi kesalahannya hanya pada menit. 9-10 menit. Ternyata 9 masih 9 menit. Tapi tidak mungkin bergeser jauh. Itu kemampuan yang hilang hari ini. Iya, betul. Karena semua serba instan, serba mudah, jadi kita udah tinggal ngelihat aja di aplikasi gitu misalnya Pak Kiai ya. Padahal sebenarnya kiblat misalnya. Padahal untuk belajar pun itu akan menjadi nilai plus lagi. Nilai plus. Pak Kiai, untuk bicara soal ruqyat dan hisab ini ya, saya ingat sekali tahun kemarin itu menjadi sebuah hal yang banyak diperdebatkan terkait puasa Arafah. Iya, tanggal 9 itu. Iya, betul. Aduh gimana nih, jatuhnya kan ada perbedaan pada saat itu kan, karena untuk menentukan satu Zulhijjah aja sudah berbeda kan. Itu kaitannya adalah dengan penentuannya dari mana? Penentuan yang pertama begini, itu berangkat dari perbedaan. Puasa Arafah itu karena 9 Zulhijjah, apa karena orang wukuf di Arafah? Nah, itu tadi. Satu. Kemudian yang kedua adalah ru'yat. Ru'yat itu bersifat global atau dihitung dari masing-masing mata tempat. Kayak kita misalnya dengan Arab Saudi, itu punya perbedaan waktu yang cukup signifikan, hampir 4 jam. Logikanya gini Mila, kalau saya tidak berhasil meru'yat, itu wajar. Karena saya ada di bagian timur kalau dibanding Arab Saudi. Ketika misalnya saya berusaha meru'yat, waktu maghrib di Jakarta mungkin hilalnya tidak sampai 2 derajat. Tapi seiring perbedaan waktu, hilal yang muda di Indonesia, maghrib di Arab Saudi, dia tinggi. Dia bisa meru'yat. Apakah saya boleh berpuasa dengan ru'yatnya Arab Saudi? Atau saya tetap harus berpuasa menggunakan ru'yat Indonesia. Nah, yang paling bijaksana, ini sebetulnya nggak ada urusan antara Indonesia dengan Arab Saudi, tapi lebih kepada kedekatan waktu. Misalnya Malaysia, Singapura, Indonesia, itu kan kalau berbeda rasanya tidak menenteramkan hati. Karena secara geografis itu kan letaknya sama. Tapi kalau dengan Arab Saudi berbeda, ya wajar karena letaknya juga terlalu jauh ya. Nah, oleh karena itu pada posisi seperti puasa Arafah itu pada keyakinannya ya. Kalau keyakinannya bertemu dengan ru'yat yang sama, itu nyaman. 9 Dzulhijjah di Jakarta, 9 Dzulhijjah di Arab Saudi, pasti sama. Idul Adhanya akan sama. Tapi kalau ru'yatnya berbeda, yang di sana sudah 9 Dzulhijjah, yang di sini merasa boleh jadi masih 8 Dzulhijjah. Atau terjadi perbedaan justru di sini sudah 10, di sana masih dan sebagainya lah. Nah, itu kembali kepada keyakinan. Mayoritas ulama berkeyakinan bahwa puasa Arafah itu karena 9 Dzulhijjah, bukan karena wukuf di Arafah. Karena Nabi tidak pernah mengaitkan antara puasa Arafah dengan wukufnya orang di Arafah. Tapi ada orang yang punya alibi lain. Kenapa dulu tidak dipertimbangkan? Karena tidak ada sarana telekomunikasi. Dari mana orang tahu wukuf di Arafah? Tidak ada telepon, tidak ada TV. Hari ini kan semua terbuka. Sehingga orang mulai mempertanyakan kepantasan. Masa sih saya puasa Arafah, orang belum wukuf di Arafah? Itu permasalahannya, bukan sebatas antara ru'yat dengan hisab saja. Baik. Pak Kiai, seperti biasa sudah ada pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan yang masuk ke redaksi Gapai Kemuliaan. Kita akan simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya izin bertanya, mengapa penetapan tanggal pada kalender Masehi cenderung lebih mudah daripada penetapan tanggal pada kalender Hijriah?
dan perhitungannya juga cenderung lebih mudah di kalender Masehi daripada kalender Hijriah. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan dari Yang Mbak menarik Junia. ini. Ini gimana? Iya. Betul kan? Sebenarnya kalau Iya, kita iya. pikir-pikir juga Karena begitu Pak saya Kiai. bilang tadi kan Mila, bahwa kedua-duanya itu nggak boleh dinafikan. Oke. Saya butuh kalender Masehi, sebagaimana saya juga butuh kalender Hijriah. Kalender Masehi digunakan untuk sesuatu yang pasti, sebagaimana matahari itu memberi kepastian, karena dia punya cahaya sendiri. Iya. Oleh karena itu ukuran sholat itu menggunakan matahari kan, terbitnya fajar sodik, matahari meninggi, bayangan ini dan itu, hilangnya syafaq ahmar dan Betul, sebagainya, itu terkait dengan matahari. Dia diciptakan oleh Allah untuk juga memberi kepastian. Kepastian misalnya apa? Kita naik pesawat. Kalau pakai kalender Hijriah bahaya. Saya di sini beli tiket pesawat misalnya 1 Sya'ban. Betul, udah Tahu-tahu berubah begitu lagi. sampai di sana, saya mau connecting flight, kata yang di sana kita masih 29 Rajab, Pak. Maka bisa terjadi kekacauan. Saya booking hotel misalnya. Kalau saya menggunakan kalender Hijriah, bisa salah booking kan? Karena tanggalnya berbeda. Maka saya gunakan ini dengan satuan yang namanya matahari. Tapi kemudian bulan itu dibutuhkan kan? Untuk menentukan panjang pendeknya hari, panjang pendeknya tanggal maksud saya. Misalnya, ketika saya bilang ini sudah misalnya bulan purnama. Kalau 15 Januari belum tentu ada bulannya. Iya. Tapi 15 Sya'ban pasti purnama. Gitu loh. Nah, terlihat. Nah, bulan. dulu digunakan ini untuk sebagai apa? Pengingat orang. Begitu dia lihat purnama, ingat, oh iya ya, purnama kemarin saya pinjam uang sama Mila. Berarti sekarang Harus dibalikin, purnama gitu. ini dibalikin. Beda dengan matahari. hanya satu purnama. Dia tidak bisa menjadi pengingat kan. Karena saya nggak ingat loh. Sekarang tanggal 15 awal bulan apa akhir bulan. Tapi kalau melihat kalender bulan, saya ingat kok. Begitu sekarang kok hilalnya tipis nih. Oh ini awal bulan. Nanti purnama, pertengahan. Begitu saya lihat bulan sabit yang sama dengan awal bulan. Nah, tapi betul saya ya. sudah pernah lihat purnama, saya langsung ingat. Ini akhir bulan. Oke. Itu juga memberi manfaat buat kita untuk ingat tuh. Buat orang yang punya tanggungan-tanggungan tertentu. Oh ini sudah berganti bulan ya. Itu udah purnama. Kemarin kan purnama. Oh sekarang udah sabit lagi. Nah itu juga menjadi satuan waktu. Dan ketika pergantian hari, itu kan juga membantu banget loh kalender Islam. Begitu maghrib, selamat malam. Iya. Begitu subuh, selamat Selamat pagi. pagi. Tapi kalau pakai kalender Masehi misalnya, perubahannya tuh 00 lewat sedikit. Iya. Maka kalau jadi penyiar TV, itu jam 12 lewat sedikit, tahu-tahu ada berita. Maka dia mengucapkan selamat pagi. Itu anak saya marah di rumah. Kata anak saya, kan masih gelap, masih malam gitu. Nah, tetapi apapun kedua-duanya itu memiliki keistimewaan dan memiliki kekurangan. Makanya Allah turunkan kedua-duanya untuk saling melengkapi. Dan masing-masing punya hikmah tadi. Iya. Masya Allah. Pak Kiai masih ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengenal Hisab dan Ruqyat. Pak Kiai, bagaimana kemudian umat muslim yang tinggal di negara-negara, let's say misalnya di sekitaran Arktik begitu ya, yang di daerah wilayah utara, betul, Skandinavia, yang juga sesekali mengalami dalam bulan-bulan tertentu, misalnya April sampai Agustus kalau saya tidak salah ini mataharinya 24 jam. Nah untuk menentukan berapa lamanya gimana puasa, ru'yat, ya kan? Apa harus pakai hisab? Tapi juga hisabnya kelihatan nggak masuk akal kan? Kenapa mataharinya ada terus? Bagaimana solusi yang ditawarkan Islam kemudian seperti apa? Sebetulnya Mila, agama ini sudah memberikan guidance, petunjuk. Tapi tidak dalam bentuk seperti negara Skandinavia. Karena dulu kan Nabi tidak pernah ke sana. Kalau Nabi cerita pun sahabat juga nggak nyampe ke sana. Maka ada satu fenomena yang kemudian dijadikan sandaran oleh para ulama.
Apa itu? Nabi cerita tentang Dajjal. Oh, oke. Ya, Nah, tapi ini menarik kita nih. nggak usah cerita banyak-banyak karena menyeramkan Sedikit juga. saja. Dajjal Oke. itu nanti di awal kemunculannya itu membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Kata Nabi, itu hari-hari itu menjadi panjang. Gitu loh, ya. Hari-hari itu rasanya akan terasa begitu lama, ya kan? Atau nanti ada hari-hari yang terasa begitu cepat. Ya kan? Nah, kata Rasulullah, nanti Dajjal pertama kali muncul, itu hari itu begitu panjang. Satu hari itu kayak 1 tahun. Maka sahabat waktu itu bertanya kepada Rasulullah, gimana sholat kita? Maka Nabi bilang, fakduru, pakai ukuran. Nah, oleh karena itu ukuran itu, kan sahabat tuh tahu, ini satu hari kan 24 jam. Tapi kok matahari nggak terbenam-terbenam, nanti sholat isaknya kapan? Sholat subuhnya gimana? Maghribnya kayak apa? Nah, kata Nabi perkirakan saja. Kamu merasa ini sudah maghrib belum? Sudah, walaupun matahari ada. Tapi hidup normal mengatakan ini maghrib. Nah, negara-negara yang punya waktu ekstrim, ya perbedaannya. Kita juga punya loh beda waktu. Kadang-kadang maghrib kan jam 6 kurang 15, tapi kadang-kadang hampir setengah 7. Iya, hampir setengah 7. Nah, tapi kan tidak ekstrim. Mereka ekstrim. Kadang-kadang mataharinya tidak. Maka mereka harus mengikuti negeri yang terdekat yang memiliki ukuran tuh normal. Misalnya negeri Skandinavia, kalau ada yang mataharinya tidak pernah tenggelam selamanya, tapi mungkin ada yang pernah tenggelam misalnya 8 jam, dia boleh ikut ke sana. Oke. Tapi ada fatwa yang lumayan bijak dan buat saya itu yang akan saya ikuti. Apa itu? Ngikuti satuan waktu di Mekah. Oh, Masya Allah. Kenapa? Karena Nabi berpuasa, selama Nabi puasa, itu kan Nabi selalu mengikuti waktu di sana. Maka batasan puasa itu relatif 12-13 jam. Betul. Saya mungkin loh, puasa itu lebih dari 12 jam dan saya pernah merasakan itu. Saya lupa kalau saya terbang ke arah negeri di Barat. Saya dari Jakarta puasa. Saya pikir alah puasa aja lah. Ini take off sudah jam 11. Betul. Toh nanti jam 6, jam 11 saya hanya butuh waktu 7 jam untuk sampai ke maghrib. Tapi pesawat ini terbang ke London gitu loh. Maka saya sebetulnya berpuasa itu lebih dari kepantasan dan kebiasaan. Nah, yang kayak begitu bagaimana? Ada yang berfatwa bahwa puasa itu ikuti waktu Mekah, tidak lebih dari sekian jam dan tidak lebih dari sekian jam. Maka di negeri Skandinavia itu, kayak di Finlandia, boleh orang membatasi puasanya ikut di Mekah dan di Madinah. Karena bukan cuma itu loh Mila. Bahkan boleh jadi bilangan puasanya penting loh. Ada orang yang dalam hidupnya itu cuma bisa puasa 28 hari. Ada orang yang dalam hidupnya ketemu puasa 31 hari. Ini untuk orang yang biasa pergi jauh nih. Dari Jakarta ke Amerika. Ada loh orang, misalnya terbang dari Jepang. Dia udah Jumatan. Begitu sampai di Amerika ternyata masih Jumat pagi. Iya. Ya dia Jumatan lagi enggak? Kan ada kuotanya. Saya Mila, kan tidak mungkin sholat 6 waktu. Sebagaimana saya tidak mungkin Jumatan 2 kali dalam seminggu. Oke. Kan saya kalau di Jakarta, Jumatan kan cuma sekali, hari Jumat. Itu kuotanya. Kalau saya sudah Jumatan sekali dalam 1 minggu, berarti saya sudah Jumatan. Bagaimana orang yang kemudian harus bertemu dengan 2 Jumat? Atau ada orang yang Jumatnya hilang. Dibalik dia dari Amerika ke sini. Nah kan gitu loh. Dia terbang, Jumat misalnya pagi, merasa Jumat pagi. Tahu-tahu sampai Jakarta udah Sabtu gitu loh. Jumatnya kemana Mila? Nggak tahu saya gitu. Saya berarti tidak Jumatan itu kan bukan karena saya nggak mau sholat Jumat. Karena ada kondisi. Ada kondisi saya nggak ketemu dengan hari Jumat. Nah itu masalah yang lahir karena perkembangan teknologi hari ini, transportasi. Nah yang seperti itu pakailah kepantasan negeri yang wajar. Baik. Terakhir Pak Kiai, ini kan juga sudah mendekati Ramadan nih. Biasanya untuk sidang isbat nih kita misalnya ada perbedaan. Kita ikut pemerintah atau kita ikut ormas yang misalnya kita prefer ke satu ormas tertentu misalnya. Mila sebagai mantan reporter melihat kan dari sidang isbat itu dihadiri oleh semuanya dan semuanya berbicara tentang metode pemahaman terhadap agama. Di situ berkembang ru'yat, di situ berkembang hisab. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang berpegang teguh kepada ru'yat karena mengikuti pandangan mayoritas ulama, dia punya dalil. Saya dulu
dididik di pesantren, itu yang tidak percaya dengan hisab untuk dijadikan satuan acuan menetapkan bulan. Tapi seiring dengan perjalanan hidup saya bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak pemikir yang kemudian mereka mengatakan bahwa Faiz, untuk hari ini pandangan ini boleh loh kita diskusikan untuk kita kembangkan jadi kalender global misalnya. Maka saya mulai menerima hisab. Ketika dua-duanya sudah benar, maka yang paling baik itu Mila, mengikuti pandangan orang banyak, benar dan lazim dikerjakan. Saya datang ke masjid, saya lahir dididik kunut subuh. Tapi saya kadang-kadang sholat di tempat teman-teman yang tidak kunut subuh. Maka saya tidak kunutan. Saya tidak ingin merusak suasana sholat berjamaah. Karena subuh itu dengan kunut dan tanpa kunut kan sama-sama sah. Yang salah itu kan yang tidak sholat gitu. Nah, ketika saya nanti minta teman-teman yang biasa tidak kunut kemudian sholat di masjid saya yang kunut, angkatlah kunut. Karena kedua-duanya memiliki dalil. Nah, ketiga kedua memiliki pijakan. Saya ingat dengan guru saya dulu di Al-Azhar Mesir. Beliau itu ahli hadis, ahli segala-galanya. Sering sekali bercerita tentang kehebatan ilmu hisab astronomi. Tapi beliau ketika puasa ikut keputusan mufti Mesir. Saya tanya, kenapa guru tidak ikut itu? Kata beliau, saya lebih senang mengikuti pendapat orang banyak yang lazim dan benar daripada mempertahankan pandangan pribadi saya. Itu namanya arif dalam menggunakan dalil dan arif dalam membaca semua pandangan fikih. Jadi kebersamaan di atas ego pribadi. Ya, karena ada hadisnya dalam Sunan At-Tirmizi itu, sumu yauma yasumun nas. Kamu puasalah. Kapan saya puasa ya Rasulullah? Saat orang-orang sudah memulai puasa. Masya Allah, ini menarik. Sampai tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Pak Kiai. Terima kasih atas ilmunya. Pemirsa, semoga apa yang tadi kita bahas bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Kita menjadi hamba Allah yang jauh lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Faiz. Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada gapai kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.